Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bertemu kembali di kajian kitab Ar-Rahiqul Makhtum karya Syekh Sofi Rahman Al-Mubarak Furi rahimahullahu ta'ala. Dan ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita sampai di pembahasan al-marhalatus tsalitsah, dakwatul Islam kharij Makkah. Marhalah yang ketiga dakwahnya Nabi Muhammad SAW keluar kota Mekah. Jadi kita alhamdulillah sudah menyelesaikan dua marhalah. Marhalah pertama atau tahapan pertama dalam dakwah beliau adalah dakwah secara terang-terangan, secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Kemudian marhalah yang kedua, dakwah Nabi SAW selama terang-terangan, dan ini kisaran 7 tahunan. Baru setelah itu masuk ke tahapan dakwah ketiga, yaitu dakwah beliau SAW keluar kota Mekah. Dakwah yang pertama adalah dakwah beliau ke kota Taif, kota yang berada di timur kota Mekah. Syekh rahimahullah beliau mengatakan, tahapan dakwah ketiga, dakwah di luar kota Mekah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Taif. Pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian, setelah meninggalnya Abu Talib dan meninggalnya Khadijah, ya, pada bulan Syawal tahun ke-11 kenabian, atau tepatnya pada penghujung bulan Mei atau awal Juni tahun 619 Masehi,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi menuju kota Taif yang letaknya sekitar 60 mil dari kota Makkah. Beliau datang dan pergi ke sana dengan berjalan kaki. Jadi Rasulullah tidak memakai kuda atau unta. Didampingi anak angkat beliau, yaitu Zaid bin Harithah. Setiap melewati suatu kabilah, beliau mengajak mereka untuk memeluk Islam, namun tidak ada satu kabilah pun yang memberikan responnya. Tatkala tiba di Taif, beliau mendatangi tiga orang bersaudara yang merupakan para pemuka kabilah Saqif. Mereka masing-masing bernama Abdul Yala'il. Yang kedua Mas'ud, yang ketiga Habib. Ketiganya adalah putra Amr bin Umair As-Saqafi. Beliau duduk-duduk bersama mereka seraya mengajak kepada Allah dan membela Islam. Salah seorang dari mereka berkata, "Jika Allah benar-benar mengutusmu, maka Dia akan merobek-robek pakaian Ka'bah." Yang seorang lagi berkata, "Apakah Allah tidak menemukan orang lain selain dirimu?" Jadi menghina Nabi. Orang terakhir berkata, "Demi Allah, aku sekali-kali tidak akan mau berbicara denganmu." Jika memang engkau seorang Rasul, sungguh engkau terlalu agung untuk dibantah ucapanmu. Dan jika engkau seorang pendusta terhadap Allah, maka tidak patut pula aku berbicara denganmu. Mendengar hal tersebut, Rasulullah berdiri untuk meninggalkan mereka seraya berkata, "Jika kalian melakukan apa yang telah kalian lakukan," maksudnya menolak ajakan beliau, "maka rahasiakanlah tentang diriku." Rasulullah SAW tinggal di tengah penduduk Taif selama 10 hari. Selama 10 hari, Rasulullah tidak menyia-nyiakan kesempatan. Rasulullah SAW tidak menyia-nyiakan untuk bertemu dan berbicara dengan para pemuka mereka. Sebaliknya, jawaban mereka hanyalah, "Keluarlah engkau dari negeri kami, Taif." Mereka membiarkan beliau menjadi bulan-bulanan orang-orang tak bermoral di kalangan orang-orang Taif. Maka tatkala beliau ingin keluar dari Taif, orang-orang tersebut beserta budak-budak mereka mencaci maki dan meneriaki beliau sehingga masyarakat pun berkumpul. Mereka menghadang beliau dengan membuat 2 barisan, lalu melempari dengan batu kayak parade begitu loh. Melempari Nabi dengan batu dan mencaci makinya dengan ucapan-ucapan tak senonoh. Kemudian menghujani tumit beliau dengan batu, sehingga kedua sendal yang beliau pakai bersimbah darah. Zaid bin Harithah yang bersama beliau kala itu menjadikan dirinya sebagai perisai untuk melindungi Nabi Muhammad SAW. Tindakan ini mengakibatkan kepalanya mengalami luka-luka, sementara orang-orang tersebut terus melakukan itu hingga memaksanya berlindung ke kebun milik Utbah dan Syaibah.
yang terletak 3 mil dari kota Taif. Ketika telah berlindung di sana, mereka pun meninggalkannya. Ketika masuk ke kebun milik Utbah dan Syaibah, orang Taif pun langsung pergi. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menghampiri sebuah pohon anggur, lalu duduk dan berteduh di bawah naungan pohon anggur menghadap ke kebun. Setelah duduk dan merasa tenang kembali, beliau berdoa dengan sebuah doa yang amat masyhur. Doa yang menggambarkan betapa hati beliau dipenuhi rasa getir dan sedih terhadap sikap keras yang dialaminya, serta menyayangkan tidak adanya seorang pun yang beriman kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengadu kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya kepadamu lah aku mengadukan kelemahan diriku, sedikitnya upayaku serta hina dinanya diriku di hadapan manusia. Ya Allah yang maha pengasih di antara para pengasih, Engkau adalah Rabb orang-orang yang tertindas. Engkaulah Rabbku, kepada siapa lagi Engkau menyerahkan diriku? Apakah kepada orang lain yang selalu berbuka masaf terhadapku, atau kepada musuh yang telah menguasai urusanku? Jika Engkau tidak murka kepadaku, maka aku tidak peduli. Akan tetapi ampunan yang Engkau anugerahkan kepada diriku luas bagiku. Aku berlindung dengan perantara nur cahaya wajahmu yang menyinari kegelapan dan yang karenanya urusan dunia dan akhirat menjadi baik, agar Engkau tidak turunkan murkamu kepadaku dan kebencianmu melanda diriku. Engkaulah yang berhak menegurku hingga Engkau menjadi ridha. Tidak ada daya yang serta upaya melainkan karenamu. Menyaksikan hal itu, rasa belas kasihan Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah bergerak sehingga mereka memanggil seorang budak milik mereka yang beragama Nasrani bernama Addas seraya berkata, "Wahai Addas," kata Utbah dan Syaibah, "wahai Addas, ambillah setangkai anggur ini dan antarkan kepada orang tersebut." Tatkala dia menaruhnya di hadapan Rasulullah, beliau mengulurkan tangannya untuk mengembalikannya dengan membaca Bismillah, lalu makanlah. Addas berkata, sesungguhnya ucapan ini tidak biasa diucapkan oleh penduduk negeri ini. Lantas Rasulullah bertanya kepadanya, "Kamu berasal dari mana dan apa agamamu?" Dia menjawab, "Aku seorang Nasrani dari penduduk Ninawa, Nineveh." Rasulullah SAW berkata lagi, "Dari negeri seorang pria soleh bernama Yunus bin Matta." Orang tersebut berkata, "Apa yang kau ketahui tentang Yunus bin Matta?" "Nabi Yunus ya ikhwan." Nabi Muhammad menjawab, "Dia adalah saudaraku. Dia seorang nabi. Demikian aku dengan diriku. Demikian pula dengan diriku." Addas langsung merungkuh kepala Rasulullah. Kedua tangan dan kedua kakinya langsung diciumnya.
Sementara Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah saling berkata satu sama lain, budakmu itu telah dibuatnya menentangmu. Maka tatkala Adas datang, keduanya berkata kepadanya, bagaimana kamu ini? Apa yang telah kamu lakukan? Adas menjawab, wahai tuanku, tidak ada sesuatu pun di muka bumi ini yang lebih baik dari orang ini. Dia telah memberitahukan kepadaku suatu hal yang hanya diketahui oleh seorang nabi. Bagaimana kamu ini, wahai Adas? Jangan biarkan dia melingkarimu dari agamamu. Sebab agamamu lebih baik daripada agamanya, ujar Utbah dan Syaibah. Setelah keluar dari kebun tersebut, Rasulullah pulang menuju Mekah dengan perasaan getir dan sedih, serta hati yang hancur lebur. Tatkala sampai di suatu tempat yang bernama Qarnul Manazil, Allah mengutus Jibril kepadanya bersama malaikat penjaga gunung yang menunggu perintahnya untuk menimpakan Akhbasyain, dua gunung besar di Mekah, yaitu Gunung Abi Qubais dan Gunung Qaiqan. Terhadap penduduk Mekah. Imam Al-Bukhari meriwayatkan rincian kisah ini dengan sanadnya dari Urwah bin Zubair. Rasulullah SAW bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bercerita kepada Urwah bin Zubair, dan Aisyah pernah berkata, apakah engkau pernah menghadapi suatu hari yang lebih berat daripada perang Uhud, wahai Rasul? Rasulullah pun bersabda, aku pernah mendapatkan perlakuan kasar dari kaummu. Tetapi perlakuan mereka yang lebih berat yang aku rasakan adalah pada waktu di Aqabah, ketika aku menawarkan diriku kepada Ibnu Abi Ya'la'il bin Abdul Khalal, tetapi dia tidak menanggapi apa yang aku inginkan, sehingga aku beranjak dari sisinya dalam keadaan sedih. Aku tidak lagi menyadari apa yang terjadi kecuali setelah dekat dengan yang bernama Qarnul Sa'alib, sekarang disebut Qarnul Manazil. Waktu aku mengangkat kepalaku, tiba-tiba datang segumpal awan menaungiku. Lalu aku melihat ke arahnya dan ternyata di sana ada Jibril yang memanggilku. Jibril berkata, sesungguhnya Allah telah mendengar ucapanmu kepadamu dan tanggapan mereka terhadapmu, wahai Nabi. Allah telah mengutus kepadamu malaikat penjaga gunung untuk engkau perintahkan kepadanya sesuai keinginanmu terhadap mereka. Malaikat penjaga gunung tersebut memanggilku dan memberi salam kepadaku. Kemudian berkata, wahai Muhammad, hal ini terserah padamu. Jika engkau menghendaki, aku meratakan mereka dengan Al-Akhbasyain, dua gunung yang mengapit Mekah, maka aku akan lakukan. Nabi Muhammad SAW menjawab, bahkan aku berharap kelak Allah memunculkan dari tulang punggung mereka suatu kaum yang menyembah Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Melalui jawaban yang diberikan oleh Rasulullah SAW ini, tampaklah kepribadian yang istimewa dan akhlak beliau yang demikian agung dan sulit untuk diselami. Rasulullah SAW tersadar dan hatinya merasa tentram berkat adanya pertolongan dengan wujud gaib yang diberikan oleh Allah kepadanya dari atas 7 langit.
Kemudian beliau meneruskan perjalanan hingga sampai ke lembah Nakhla dan berdiam di sana selama beberapa hari. Di lembah Nakhla tersebut terdapat dua tempat yang cocok untuk didiami, yaitu Asyailul Kabir dan Azimah, sebab di sana terdapat sumber air dan subur. Jadi Rasulullah bisa minum. Dalam hal ini belum menemukan sumber yang dapat dipercaya yang berhasil menentukan di mana tempat posisi geografis tempat yang pernah didiami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di saat berdiam di sana, Allah mengutus kepada beliau segolongan jin yang kisahnya diabadikan di dalam Al-Quran pada dua tempat, yaitu dalam surat Al-Ahqaf dan surat Al-Jin. Dari alur cerita di dalam ayat-ayat tersebut, demikian pula dari riwayat-riwayat yang menafsirkan kejadian tersebut, diketahui bahwa Nabi tidak mengetahui kehadiran segolongan jin tersebut saat mereka hadir dan mendengarkan. Beliau baru mengetahui ketika Allah memberitahukan kepadanya dengan perantara ayat-ayat tersebut. Kehadiran bangsa jin ini adalah untuk yang pertama kalinya, namun berdasarkan alur cerita, banyak riwayat diketahui bahwa setelah itu mereka seringkali datang. Benarlah bahwa kejadian ini merupakan pertolongan lainnya yang dianugerahkan oleh Allah dari kekayaan gaibnya yang tersembunyi, yaitu berupa tentara-tentara Allah yang hanya Dia saja yang maha mengetahuinya. Di samping itu, ayat-ayat yang turun terkait dengan kejadian tersebut di dalamnya terdapat berita-berita gembira tentang kemenangan dakwah Nabi, dan tidak akan ada suatu kekuatan pun di muka bumi ini yang mampu menghalanginya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man la yujib da'iyallahi falaysa bimu'jizin fil ardi wa laysa lahu min dunihi awliya ulaika fi dhalalin mubin." Dan orang yang tidak menerima seruan orang yang menyeru kepada Allah, maka dia tidak akan dapat melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi, dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Mereka itu adalah kesesatan yang nyata. Allah juga berfirman, wa anna dhananna an lan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa kami sekali-kali tidak akan dapat melepaskan diri dari kekuatan Allah, kekuasaan Allah di muka bumi, dan sekali-kali tidak pula dapat melepaskan diri daripadanya dengan lain. Berkat adanya pertolongan dan kabar-kabar gembira tersebut, gumpalan awan kegetiran, kesedihan, dan keputusasaan yang semula mengepung beliau sejak keluar dari Taif karena diusir dan ditolak menjadi sirna, sudah sehingga beliau membulatkan tekad untuk kembali ke Mekah
guna melanjutkan rencananya semula di dalam menawarkan Islam dan menyampaikan risalah Allah yang abadi dengan semangat keseriusan, heroik dan penuh vitalitas. Ketika itu Zaid bin Haritha berkata kepada beliau, "Bagaimana mungkin engkau menemui orang-orang Quraisy kembali, sedangkan orang Quraisy telah mengusirmu, wahai Nabi?" Beliau menjawab, "Wahai Zaid, sesungguhnya Allah akan memberi kemudahan dan jalan keluar. Sesungguhnya Allah akan menolong dirinya dan akan memenangkan nabinya. Allah akan menolong agamanya dan akan memenangkan nabinya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meneruskan perjalanannya menuju Makkah hingga manakala sudah mendekat, beliau tinggal di Hira, lalu mengutus seseorang dari suku Khuza'ah agar mendatangi Al-Akhnas bin Syuraiq guna meminta perlindungan. Lalu Al-Akhnas berkata, "Aku adalah seorang yang bersekutu, maka seorang sekutu tidak memberikan perlindungan." Kemudian beliau mengutus utusannya dari Bani Khuza'ah tersebut kepada Suhail bin Amr. Lalu Suhail berkata, "Sesungguhnya Bani Amir telah memberikan perlindungan kepada Bani Ka'ab." Lalu beliau mengutus utusannya kepada Al-Mut'im bin Adi. Maka berkatalah dia, "Baiklah, aku bersedia." Kemudian dia mengenakan senjata dan mengajak putra-putra dan kaumnya seraya berkata, "Pakailah senjata dan ambillah posisi di sudut Ka'bah, karena sesungguhnya aku akan memberikan perlindungan kepada Muhammad." Dia kembali mengutus seseorang menemui Rasulullah dengan membawa pesan agar beliau memasuki kota Makkah. Lalu Rasulullah pun memasukinya bersama Zaid bin Haritha hingga sampai ke Masjidil Haram. Di sana Al-Mut'im bin Adi sedang berada di atas tunggangannya seraya berseru, "Wahai kaum Quraisy, sesungguhnya aku telah memberikan perlindungan kepada Muhammad, maka janganlah ada seorang pun di antara kalian yang mengejeknya atau melukainya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan hingga sampai ke rukun Yamani. Lalu beliau menyalaminya, menyentuhnya. Selanjutnya melakukan tawaf dan sholat 2 rakaat, kemudian pulang ke rumah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara Al-Mut'im bin Adi dan putra-putranya mengiringi beliau dengan senjata hingga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar memasuki rumahnya. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa Abu Jahal ketika itu menanyai Al-Mut'im, "Engkau sebagai pemberi perlindungan atau pengikut aliasmu seorang muslim?" Dia menjawab, "Tidak, aku hanya memberi perlindungan." Lalu Abu Jahal berkata kepadanya, "Kalau begitu, kami juga memberikan perlindungan kepada orang yang telah engkau beri perlindungan tersebut." Karena Abu Jahal lebih muda daripada Al-Mut'im. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memendam budi baik yang dibuat oleh Mut'im bin Adi tersebut terhadap dirinya. Maka beliau pernah berkata tentang tawanan perang Badar, "Andai kata Al-Mut'im masih hidup, kemudian dia memintaku untuk membebaskan mereka, niscaya aku akan serahkan mereka kepadanya." Menunjukkan Mut'im bin Adi meninggal dunia sebelum
Kemudian pembahasan menawarkan Islam kepada kabilah dan individu. Menawarkan Islam kepada kabilah dan individu. Jadi Rasulullah sudah kembali ke Mekah dilindungi oleh Al-Mut'im bin Adi. Kemudian datanglah musim haji dan Rasulullah berdakwah. Pada bulan Zulqa'dah pada tahun 10 kenabian bertepatan dengan akhir bulan Juni atau permulaan bulan Juli tahun 619 Masehi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke Mekah untuk memulai lagi menawarkan Islam kepada kabilah-kabilah dan individu-individu. Semakin dekat datangnya musim haji, maka orang-orang yang datang ke Mekah pun semakin banyak, baik dengan berjalan kaki maupun mengendarai unta yang kurus dari seluruh penjuru yang jauh guna melaksanakan ibadah haji dan menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka serta menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan kesempatan baik ini untuk dengan mendatangi kabilah demi kabilah dan menawarkan Islam kepada mereka serta mengajak mereka untuk memeluknya sebagaimana yang pernah beliau lakukan semenjak tahun 4 kenabian. Jadi Rasulullah itu dakwah kepada jamaah haji itu udah lama banget ya, tapi nggak ada yang masuk Islam gitu. Kecuali tahun ini. Pada tahun ke-10 ini beliau memulai meminta kepada mereka agar menampung, menolong, serta melindungi, sehingga beliau dapat menyampaikan wahyu Allah. Pembahasan kabilah-kabilah yang mendapat tawaran. Imam Az-Zuhri berkata, di antara kabilah-kabilah yang disebutkan kepada kita yang pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kunjungi dan beliau dakwahi serta tawarkan diri beliau kepada mereka adalah Bani Amir bin Sa'sa'ah, bukan sok-sokan ya. Bani Amir bin Sa'sa'ah. Yang kedua Bani Muharib bin Hasfah. Ketiga Bani Fazarah. Kemudian keempat Ghassan, lima Murrah, 6 Hanifah, Sulaim, Abes, Bani Nasr, Bani Al-Buka, Kindah, Kalb, Al-Harith bin Ka'ab, Azrab, banyak sekali ya. Namun tidak seorang pun dari mereka yang meresponnya, nggak ada yang masuk Islam. Penawaran Islam kepada kabilah-kabilah yang disebutkan oleh Az-Zuhri ini tidak dilakukan dalam tahun yang sama dan musim yang sama. Jadi digilir gitu. Itu tadi orang-orang yang pernah didakwahi Nabi. Akan tetapi itu terjadi antara tahun keempat kenabian hingga akhir musim haji sebelum peristiwa hijrah. Jadi hampir semua kabilah Arab itu sudah pernah didakwai sama Nabi SAW. Namun menyebutkan persisnya penawaran Islam kepada satu kabilah pada tahun tertentu tidaklah memungkinkan. Jadi susah banget.
Ya, akan tetapi yang dominan terjadi pada tahun ke-10 kenabian. Ibnu Ishaq menyebutkan metode penawaran dan tanggapan mereka terhadapnya. Dan berikut ini adalah ringkasnya. Rasulullah menawarkan dakwah kepada Bani Kalb, bukan anjingnya, Bani Kalb. Nabi SAW datang ke perkampungan salah satu marga mereka. Nih lihat, Rasulullah itu dakwanya door to door. Rasulullah SAW datang ke perkampungan salah satu marga mereka bernama Bani Abdullah. Beliau menyeru mereka kepada agama Allah dan menawarkan kepada mereka untuk membela Rasulullah SAW. Beliau bersabda kepada mereka, "Wahai Bani Abdullah, sesungguhnya Allah telah menjadikan nama bapak nenek moyang kalian bagus loh, ya kan? Abdullah, hamba Allah." Namun mereka tetap menolak apa yang ditawarkan Nabi. Lihat, ditolak sama Nabi. Kemudian yang kedua, Rasulullah menawarkan kepada Bani Hanifah. Nanti muncul Nabi palsu itu loh, Musailamah al-Kadzdzab. Beliau mendatangi rumah-rumah mereka dan menyeru mereka. Maksudnya rumah ini tenda ya ikhwah. Karena kan musim haji. Mustahil dong buat rumah. Beliau mendatangi rumah-rumah mereka dan menyeru mereka kepada agama Allah. Dan menawarkan kepada mereka untuk membela Nabi Muhammad. Namun tak seorang pun dari kalangan bangsa Arab yang penolakannya lebih buruk daripada penolakan mereka. Karena nanti muncul Nabi palsu. Yang ketiga kepada Bani Amir bin Sa'sa'ah. Bukan Sa'sa'an tapi Sa'sa'ah. Beliau mendatangi dan menyeru mereka kepada agama Islam. Rasulullah juga menawarkan kepada mereka untuk membela beliau. Buhairah bin Firas, salah seorang pemuka mereka berkata, "Demi Allah, andaikan aku dapat mengambil pemuda ini dari tangan orang Quraisy, tentu aku akan berkuasa atas orang Arab." Kemudian dia melanjutkan, "Apa pendapatmu jika kami berbaiat kepadamu dan mendukung agamamu, kemudian Allah memenangkan dirimu dalam menyikapi orang-orang yang menentangmu? Apakah kami mendapatkan kedudukan sepeninggalmu?" Dia ngira bahwasanya kenabian itu bisa kayak diwariskan gitu loh. Kemudian beliau menjawab sallallahu alaihi wasallam, "Kenabian atau kedudukan itu terserah kepada Allah. Allah menempatkannya sesuai kehendaknya." Jadi kan nabi itu kan bukan diwarisi gitu. Jadi Rasulullah juga nggak bisa ngapa-ngapain kan. Nah, Buhairah lantas berkata, "Apakah kami harus menyerahkan batang leher kami kepada orang-orang Arab dalam rangka membelamu? Kemudian setelah Allah memberimu kemenangan, kedudukan itu dinikmati oleh orang lain, kami tidak membutuhkan urusanmu. Pergi sana." Maka mereka pun enggan menerima ajakan beliau. Masya Allah. 186, 187. Tatkala Bani Amir pulang, Amir bin Sa'sa'ah pulang, mereka bercerita kepada seorang sesepuh dari mereka yang tidak dapat berangkat ke Mekah untuk melaksanakan haji, lantaran usianya yang sudah lanjut. Mereka memberitahukannya kepada orang tua tersebut. Ada seorang pemuda Quraisy dari Bani Muttalib menemui kami dan mengaku seorang nabi. Dia mengajak kami agar sudi melindunginya, mendukungnya, dan membawanya serta ke negeri kita. Orang tua itu mengangkat kedua tangannya ke atas kepalanya. Aduh, ibarat kata kayak gitu. Sambil mengatakan, "Wahai Bani Amir bin Sa'sa'ah, masih mungkinkah hal tersebut diraih? Kesempatan telah lewat.
dan tidak mungkin terkejar demi jiwa fulan yang ada di tangannya. Hal itu belum pernah sekalipun diucapkan oleh keturunan Ismail, dan sungguh ini adalah kebenaran. Kemana perginya kecerdikan kalian saat itu? Jadi kayak marah-marahin, kalian tuh gimana sih? Mungkin orang tua tadi melihat karena keturunan Nabi Ibrahim dari Ishak itu kan banyak nabi-nabi gitu loh. Ini ada sebelumnya itu nggak ada yang pernah ngaku nabi, tiba-tiba Nabi Muhammad ini berarti itu benar gitu kan. Orang-orang yang beriman selain penduduk Mekah. Nah, jadi udah selesai tadi kabilah-kabilah, kemudian setelah itu pembahasan tentang orang-orang yang beriman selain penduduk Mekah. Orang-orang beriman selain penduduk Mekah. Di samping menawarkan Islam kepada berbagai kabilah dan delegasi, Rasulullah SAW juga menawarkan kepada perorangan door to door, sales ya, dan individu-individu. Di antara mereka ada yang menanggapinya secara baik-baik, dan ada pula beberapa orang yang beriman selang beberapa saat setelahnya berlalunya musim haji. Di antara mereka adalah satu, Suwaid bin Samit. Suwaid bin Samit adalah seorang penyair yang cerdas, salah seorang penduduk Yathrib, Madinah. Dia dijuluki Al-Kamil yang sempurna oleh kaumnya. Suwaid bin Samit mendapatkan julukan ini karena faktor warna kulitnya, keindahan syairnya yang diciptakan, kebangsawanan dan nasabnya. Suwaid. Nah, dia datang ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Suwaid datang ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Nah, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajaknya masuk Islam. Dia berkata, sepertinya apa yang ada padamu sama dengan apa yang ada padaku. Lalu Rasulullah berkata kepadanya, apa yang ada padamu wahai Suwaid? Dia menjawab, hikmah Luqman. Beliau berkata lagi, bacakan kepadaku wahai Suwaid. Dia pun membacakannya. Maka Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya ucapan ini indah, akan tetapi apa yang aku bawa lebih indah lagi. Ialah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepadaku. Ia adalah petunjuk dan cahaya. Kemudian beliau membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada Suwaid bin Samit dan mengajaknya untuk masuk Islam. Dia pun menerimanya dan masuk Islam. Dia berkomentar, sesungguhnya ini memang benar lebih indah. Tak beberapa lama setelah kembali ke Madinah, ia terbunuh dalam perang yang terjadi antara suku Aus dan Khazraj sebelum terjadinya perang Bu'ath. Masuk Islamnya Suwaid ini terjadi pada permulaan tahun 11 kenabian. Yang kedua, orang yang masuk Islam adalah Iyas bin Mu'adz. Iyas bin Mu'adz seorang pemuda belia dari penduduk kota Madinah yang datang ke Mekah beserta delegasi suku Aus dalam rangka mengupayakan persekutuan dengan Quraisy untuk menghadapi kaum mereka dari suku Khazraj. Hal ini terjadi sebelum meletusnya perang Bu'ath pada permulaan tahun ke-11 kenabian, di mana perang Bu'ath di mana bara permusuhan di antara kedua kabilah di Yathrib ini sudah menyala. Sementara jumlah suku Aus lebih sedikit daripada suku Khazraj. Aus itu lebih sedikit daripada Khazraj. Padahal dua-duanya itu saudara loh, dari Yaman. Tapi mereka saling berperang.
tatkala mengetahui kedatangan mereka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang menghampiri mereka dan menawarkan Islam. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada mereka, maukah kalian mendapatkan yang lebih baik dari tujuan semula kalian kemari? Kan tadi mereka Aus kan datang untuk mencari orang Quraisy bantuan kan untuk melawan Khazraj. Rasulullah bilang, mau nggak saya kasih tahu yang lebih baik daripada minta bala bantuan untuk saling berperang saudara? Mereka pun menjawab, ya apa itu? Kata orang-orang Aus. Beliau menjawab, aku adalah utusan Allah. Dia telah mengutusku kepada para hambanya untuk mengajak mereka beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan dia telah menurunkan Al-Quran. Kemudian beliau menjelaskan kepada orang-orang Aus tentang Islam dan membacakan Al-Quran. Iyas bin Mu'adz berkata, wahai kaumku, demi Allah, ini adalah yang lebih baik dari tujuan semula kalian ke kota Makkah ini. Lalu Abul Hasyar, Anas bin Rafi', salah seorang yang ikut dalam delegasi tersebut mengambil segenggam tanah kerikil dan melemparkannya ke wajah Iyas bin Mu'adz serta berkata, menjauhlah kamu dari kami, wahai Iyas. Sungguh kami datang bukan tujuan seperti ini masuk Islam. Iyas terdiam sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri meninggalkan mereka. Selanjutnya mereka pun pulang ke kota Madinah tanpa menuai sukses untuk mengadakan persekutuan dengan orang Quraisy untuk melawan orang-orang Khazraj. Tidak lama setelah mereka tiba di Yathrib, Iyas meninggal dunia. 188. Dia senantiasa bertahlil, bertakbir, bertahmid, dan bertasbih menjelang kematiannya. Mereka tidak meragukan bahwa dia mati dalam keadaan Islam. Yang ketiga, yang didakwai Nabi SAW adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari termasuk penduduk pinggiran Yathrib. Boleh jadi tatkala kabar tentang diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah sampai ke Yathrib yang dibawa oleh Suwaid bin Samit dan Iyas bin Mu'adz, kabar ini pun akhirnya sampai juga ke telinga Abu Dzar Al-Ghifari. Sehingga dari sinilah sebab keislamannya. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa dia mengatakan, Abu Dzar Al-Ghifari pernah berkata, aku seorang laki-laki dari suku Ghifar. Suatu ketika berita tentang seseorang yang muncul di Mekah mengaku seorang nabi telah sampai kepada diriku. Lalu aku berkata kepada saudaraku, berangkatlah menemui orang itu dan berbicaralah dengannya. Lalu ceritakan kepadaku perihalnya. Dia pun berangkat lalu bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pulang, aku bertanya kepada saudaraku, apa berita yang engkau bawa? Dia berkata, demi Allah, sungguh aku telah melihat seorang laki-laki yang mengajak kepada kebajikan dan melarang dari kemungkaran. Aku berkata lagi kepada saudaraku, berita apa yang engkau bawa belum memuaskanku. Maka aku pun mengambil tas dan tongkat, kemudian berangkat ke Mekah. Di sana aku tidak dapat mengenalinya, namun demikian aku enggan untuk bertanya tentang dirinya.
Aku meminum air Zam-Zam dan berdiam di Masjidil Haram. Sampai suatu ketika Ali bin Abi Thalib melewatiku dan menegur, sepertinya kamu seorang asing. Aku menjawab, iya benar, aku orang asing datang dari luar Mekah. Dia berkata, Ali bin Abi Thalib berkata, ikutlah bersamaku ke rumah. Maka aku pun ikut bersamanya, namun Ali tidak bertanya sepatah kata pun kepadaku selama dalam perjalanan. Demikian pula aku tidak bertanya kepada Ali bin Abi Thalib dan tidak pula memberitahukan perihal diriku. Keesokan harinya aku datang ke Masjidil Haram untuk bertanya kepada orang-orang tentang Rasulullah. Akan tetapi tidak seorang pun yang memberitahukan kepadaku tentang dirinya. Lalu Ali kembali melewatiku seraya bertanya, apakah kamu masih ingat tempat singgahmu? Maka Abu Dzar pun menjawab, tidak. Ali berkata, kalau begitu ikutlah bersamaku. Abu Dzar melanjutkan, dia berkata kepadaku, Ali bin Abi Thalib mengatakan, ada apa sebenarnya dengan dirimu? Apa maksud kedatanganmu ke negeri Mekah ini? Aku menuturkan, jika engkau mau merahasiakannya, maka aku akan jelaskan. Ali bin Abi Thalib mengatakan, aku setuju. Lalu Abu Dzar bercerita, telah sampai berita kepada kami, warga kami Ghifar, bahwa ada seorang laki-laki yang muncul di Mekah, mengaku sebagai Nabi Allah. Lalu aku utus saudaraku untuk berbicara dengannya. Dia pun pulang, tetapi informasi yang dibawanya tidak memuaskanku, sehingga karenanya sekarang aku ingin menemuinya langsung. Ali bin Abi Thalib kemudian berkata kepadanya, kalau begitu kamu sudah bertindak benar. Sekarang aku akan menuju ke arahnya. Karena itu masuklah sebagaimana aku masuk, karena bila aku melihat seseorang yang aku khawatirkan akan mencelakaimu, aku akan minggir ke tembok seolah tengah memperbaiki sendalku. Sedangkan kamu teruslah berjalan. Jadi kayak memberi kode gitu. Dia pun berlalu dan aku ikut bersamanya hingga Ali bin Abi Thalib memasuki rumah. Aku masuk bersamanya menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu aku berkata kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, jelaskan kepadaku tentang Islam. Lalu beliau menjelaskannya Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka seketika itu juga aku masuk Islam. Masya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, wahai Abu Dzar, rahasiakanlah urusan ini dan kembalilah ke kampung halamanmu. Bila mana engkau telah mendengar kemenangan kami, maka datanglah kembali. Nah, aku menjawab, demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, sungguh aku akan secara lantang meneriakannya di hadapan kaumku. Aku kembali pergi ke Masjidil Haram. Sementara kaum Quraisy ada di sana, aku berkata kepada mereka, wahai kaum Quraisy, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba dan utusannya. Mereka berkata, cegah penganut agama baru itu, cegah. Maka orang-orang pun melakukannya. Aku pun dipukuli untuk dihabisi.
Kemudian datanglah paman Nabi Al-Abbas bin Abdul Muttalib menolongku dan melindungiku. Lalu menyongsong mereka seraya berkata, celaka kalian. Apakah kalian akan membunuh seorang pemuda dari suku Ghifar? Sementara Jalur dan jalur lintasan perniagaan kalian melewati perkampungan Ghifar. Pikir dong, hai orang Quraisy, gitu ibarat kata. Mereka pun akhirnya melepaskanku. Keesokan harinya aku kembali melindungi apa yang aku ucapkan kemarin. Sementara mereka pun akhirnya melepaskanku. Keesokan harinya aku kembali mengulangi apa yang aku ucapkan kemarin. Aku udah masuk Islam gitu. Sementara mereka melakukan hal yang sama pula. Lalu Abbas kembali menghadapiku dan melindungiku, lalu mengatakan kepada mereka seperti yang dikatakan kemarin. Selesai kisahnya. Kemudian orang yang masuk Islam yang nomor 4, perorangan ya, dakwah perorangan, adalah Tufail bin Amr ad-Dawsi. Satu marga dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Tufail bin Amr ad-Dawsi, dia adalah seorang yang terpandang, penyair kawakan dan kepala kabilah Daus. Kabilahnya memiliki keemiratan dan semi keemiratan di sebagian wilayah pinggiran Yaman. Jadi daerah Yaman sana. Tufail bin Amr ad-Dawsi datang ke Mekah pada tahun ke-11 kenabian. Para penduduknya sudah menyambutnya sebelum dia sampai di sana. Mereka juga memberikan sambutan dan penghormatan tertinggi kepada Tufail ad-Dawsi. Mereka berkata kepadanya, "Wahai Tufail, sesungguhnya engkau telah datang ke negeri kami, sedangkan orang yang ada di tengah kami ini," maksudnya Nabi Muhammad SAW ya, "telah merepotkan kami. Dia telah memecah belahkan kesatuan kami, wahai Tufail, dan memporak-porandakan urusan kami. Sungguh ucapan Muhammad itu ibarat sihir yang dapat memisahkan antara seorang anak dan ayah, antara seseorang dan saudaranya, serta antara suami dan istrinya. Sesungguhnya kami khawatir terhadap dirimu dan kabilahmu, wahai Tufail, bila mana terjadi seperti yang telah terjadi terhadap kami. Oleh karena itu, janganlah kamu berbicara dengan Muhammad dan mendengarkan sesuatu pun dari ucapan tersebut." Tufail bin Amr ad-Dawsi pun bercerita, "Demi Allah, mereka terus-menerus mengingatkanku hingga aku bertekad untuk tidak mendengarkan sesuatu pun dari Muhammad dan tidak akan berbicara dengannya. Untuk itu, aku terpaksa menyumbat kedua telingaku dengan kapas saat akan pergi ke Masjidil Haram, agar tidak ada sesuatu pun dari ucapannya terdengar olehku. Lalu pergilah aku menuju masjid dan mendapatkan beliau sedang sholat di sudut Ka'bah.
Kemudian aku berdiri tak jauh dari Nabi Muhammad SAW. Kiranya Allah mentakdirkanku mendengar sebagian dari ucapannya. Ternyata yang aku dengar adalah ucapan yang indah. Maksudnya Al-Quran ya. Aku berkata kepada diriku, celaka aku, celaka aku, celaka aku. Demi Allah, sesungguhnya aku ini orang yang pandai, seorang penyair kawakan. Seorang penyair kawakan ya ikhwan. Dan aku tidak membedakan antara yang baik dan buruk. Apa salahnya aku mendengarkan ucapan orang ini? Jika memang baik, aku terima. Dan jika buruk, aku akan tolak. Aku tak beranjak dari situ hingga beliau pulang ke rumahnya. Aku menguntitnya dari belakang hingga bila mana beliau memasuki rumahnya, aku pun ikut masuk lalu menceritakan tujuan kedatanganku. Peringatan yang diberikan oleh orang-orang Quraisy kepadaku dan perihal kapas yang menyumbat telingaku serta terdengarnya sebagian dari ucapan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku berkata kepada beliau, tolong paparkan urusanmu, maksudnya agamamu, kepadaku. Lalu beliau memaparkan al-Islam dan membacakan Al-Quran. Demi Allah, aku belum pernah mendengarkan ucapan seindah itu dan urusan seadil itu. Maka aku pun masuk Islam dan bersyahadat dengan syahadat al-haq. Aku berkata kepadanya, sesungguhnya aku orang yang dipatuhi di tengah kaumku, dan aku akan pulang menemui mereka, serta mengajak mereka memeluk Islam. Untuk itu mohonkanlah kepada Allah agar memberiku suatu tanda. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berdoa. Ternyata tanda itu berupa cahaya yang memancar dari wajah Tufail bin Amr ad-Dausi seperti lentera dan terlihat manakala dia hampir sampai kepada kaumnya. Lalu dia berdoa, ya Allah, janganlah engkau tempatkan ini pada wajahku, sebab aku khawatir mereka akan berkata, ini adalah kutukan. Lalu cahaya tersebut beralih ke cemetinya, kayak di film-film ya. Dia kemudian mengajak ayah dan istrinya masuk Islam. Keduanya menerimanya, sedangkan kaumnya menunda-nunda ajaran tersebut. Namun dia tetap bersabar menanti hingga akhirnya setelah perang Khandaq, dia berhijrah dengan membawa sebanyak 70 atau 80 keluarga dari kaumnya yang masuk Islam. Dia telah diuji dalam keislamannya oleh Allah dengan ujian yang indah, sehingga gugur sebagai syahid dalam perang Yamamah melawan Musailamah al-Kadzdzab. Kok ini setelah perang Khandaq ya, tapi memang nanti dia datangnya itu tahun ke-7 Hijriah, sedangkan perang Khandaq itu tahun ke-5 Hijriah. Nah, yang kelima yang masuk Islam adalah Dimat al-Azdi. Dia berasal dari suku Azd Syanu'ah dari Yaman dan biasa mengobati penyakit. Ketika tiba di Mekah, dia mendengar para begundal di sana berkata, sesungguhnya Muhammad itu orang gila. Lalu dia dikatakan di dalam hati, andai kata aku mendatangi orang ini, siapa tahu Allah akan menyembuhkan penyakitnya melalui aku. Dia pun menemui Nabi SAW seraya berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya aku bisa mengobati penyakitmu ini
Apakah kamu berkenan? Sok-sokan banget lu. Lalu beliau menjawab dengan mengucapkan, Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Dimat Al-Azdi pun terkesima seraya berkata, coba ulangi lagi untayan yang baru saja engkau ucapkan, hai Muhammad. Maka Nabi pun mengulangi, Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Maka Dihyah terkesima seraya berkata, coba ulangi lagi untuk ketiga kalinya untayan yang kamu bacakan. Maka Rasulullah pun mengulanginya lagi. Ini yang ketiga kali. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Kemudian Dimat Al-Azdi pun mengatakan, sungguh aku telah mendengar bagaimana ucapan para dukun, para tukang sihir dan para penyihir. Aku tidak pernah mendengar untayan seperti ini. Sungguh untayan ini telah mencapai kedalaman lautan. Ulurkan tanganmu wahai Muhammad kepadaku. Aku akan berbaiat kepadamu untuk memeluk Islam. Lalu dia pun membaiat beliau. Masya Allah. Luar biasa. Nah, udah tadi orang-orang suku-suku, kemudian orang-orang masuk Islam, sekarang giliran orang Ansor masuk Islam di tahun ke-11 kenabian. 6 bibit unggul dari Yathrib. Pada musim haji tahun 11 kenabian, bertepatan dengan Juli 620 Masehi, dakwah Islamiyah mendapatkan bibit-bibit unggul yang dengannya cepat berubah. Bibit-bibit unggul yang dengan cepat berubah menjadi pepohonan yang kokoh di mana kaum muslimin dapat berlindung di bawah naungannya yang rindang dan beraneka ragam kezaliman dan permusuhan. Tak berapa lama kemudian roda peristiwa berputar dan garis sejarah pun bergeser. Di antara sebagian hikmah dan dari pendustaan dan penghadangan ya. Aku 94. Terhadap jalan Allah oleh penduduk Mekah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan malam hari sebagai kesempatan untuk keluar ke perkemahan kabilah-kabilah, sehingga tidak ada seorang pun dari kaum musyrikin Mekah tersebut yang menghalanginya. Suatu malam, beliau pergi bersama-sama dengan Abu Bakar As-Siddiq dan Ali bin Abi Thalib, melintasi perkemahan milik suku Dzul dan Syaiban bin Tha'labah. Beliau mengajak mereka untuk masuk Islam. Dalam pada itu terjadi dialog yang menarik antara Abu Bakar dan salah seorang dari suku Az-Zuhli. Lalu ditanggapi oleh Bani Syaiban dengan tanggapan yang sangat positif. Meskipun begitu, mereka masih belum memastikan untuk menerima Islam. Kemudian Rasulullah SAW melewati lokasi Bukit Aqabah di Mina.
Di sana beliau mendengar suara kaum laki-laki tengah berbincang-bincang. Beliau sengaja mendekat dan mendatangi mereka. Ternyata mereka adalah 6 orang pemuda dari Yathrib. Pemuda semuanya loh ikhwah, bukan orang tua. Semuanya berasal dari suku Khazraj, yaitu yang pertama As'ad bin Zurarah dari Bani Najjar. Yang kedua, Auf bin Al-Harith bin Rifa'ah ibnu Afra dari Bani Najjar. Yang ketiga, Rafi' bin Malik Al-Ajlan bin Ajlan dari Bani Zuraiqah. Yang keempat, Qutbah bin Amir bin Hadidah dari Bani Salamah. Yang kelima, Uqbah bin Amir bin Nabi dari Bani Haram bin Ka'ab. Yang keenam, Jabir bin Abdullah bin Ri'ab dari Bani Uqaid bin Ghanam. Salah satu faktor yang membuat ahli Yathrib menjadi bahagia adalah ucapan yang pernah mereka dengar dari sekutu mereka, orang-orang Yahudi Madinah. Orang-orang Yahudi Madinah mengatakan kepada orang Aus dan Khazraj, akan muncul seorang nabi yang diutus pada zaman ini, dan kami akan mengikutinya serta bersamanya. Kami akan membunuh kalian, wahai orang Aus dan Khazraj, sebagaimana kaum Ad dan Iram dibunuh. Ketika Rasulullah SAW menemui mereka, beliau menyapa, siapakah kalian ini? Segolongan orang dari suku Khazraj menjawab mereka, apakah kalian? Jawab mereka, segolongan dari suku Khazraj, kami dari kelompok Khazraj dari Madinah. Apakah kalian sekutu orang-orang Yahudi? Tanya Nabi SAW. Ya, benar. Jawab mereka. 195, 196. Kok ada yang ini? 195 mana ya? Aduh ya Allah. 19. Kalau begitu, kata Rasulullah, kalau begitu bolehkah aku duduk-duduk dan berbincang-bincang dengan kalian? Tawar Rasulullah SAW. Mereka menjawab, para pemuda, ingat pemuda ikhwah bukan orang tua. Boleh, silahkan. Beliau juga akhirnya duduk-duduk bersama mereka seraya menjelaskan hakikat Islam dan dakwah Islam, mengajak mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala serta membacakan Al-Qur'an kepada mereka. Sebagian mereka lantas berkata kepada yang lain, wahai kaumku, demi Allah, kalian mengetahui bahwa dia inilah nabi yang pernah diberitakan oleh orang-orang Yahudi untuk mengancam kita.
Karena itu janganlah kalian didahului oleh mereka untuk mengikutinya. Bergegaslah menyambut dakwah dan masuk Islamlah. Mereka ini adalah kaum intelek, orang pinter ikhwah, bukan orang bodoh. Kaum intelek Yathrib yang telah kelelahan oleh perang saudara yang belum lama berlalu tetapi baranya masih saja menyala. Jadi perangnya mereka itu sekitar 120 tahun. Oleh karena itu mereka berharap dakwah beliau SAW menjadi sebab berakhirnya peperangan. Kemudian mereka berkata, sesungguhnya kami telah meninggalkan kaum kami di mana tidak ada suatu kaum pun yang tingkat permusuhan dan kejahatan yang terjadi di antara mereka melebihi apa yang terjadi di antara kaum kami. Semoga saja dengan perantaramu Allah menyatukan mereka. Kamu akan mendatangi mereka, kami akan mendatangi mereka dan mengajak mereka kepada ajaranmu serta memaparkan kepada mereka ajaran yang telah kami respon dari agama ini. Jika Allah menyatukan mereka melalui perantaramu, maka tidak ada orang yang lebih mulia dari dirimu. Tatkala mereka pulang ke Madinah, mereka mengemban risalah Islam sehingga tidak ada satu rumah pun yang dihuni oleh orang-orang Ansar kecuali memperbincangkan perihal Nabi Muhammad SAW. Kemudian pembahasan tentang pernikahan Nabi dengan Aisyah. Sebelum masuk ke Isra Mi'raj, dikit banget nih, sekilas tentang pernikahan Rasulullah dengan Aisyah. Pada bulan Syawal dari tahun ini, yaitu tahun ke-11 kenabian, Rasulullah SAW menikahi Aisyah As-Siddiqah saat dia masih berusia 6 tahun dan membina rumah tangga bersamanya. Hidup dalam hubungan suami istri di Madinah pada bulan Syawal tahun pertama Hijriah saat dia sudah berusia 9 tahun. Selesai. Pada pembahasan yang akan datang kita akan bahas tentang Isra Mi'raj, insyaallah, perjalanan yang begitu luar biasa. Wallahu taala alam wa billahi taufiq. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.